Nama saya Henry Maison, di TNT Pot Nursery ini sebagai pendiri dan saya pemegang tunggal lah usaha ini. Ya betul, usaha ini saya mulai memang dari nol, saya sendiri, baik dari tenaga maupun modal gitu loh. Jadi semuanya serba sendiri. Itu dari awal memang tidak ada sama sekali, semuanya saya ambil dari tabungan pribadi saya gitu loh. Jadi nggak ada partner ataupun sponsor dari siapapun. Latar pendidikan saya sarjana, strata 1, jurusan akuntansi. Kebetulan tahun 2010 saya mengikuti ujian sertifikasi internasional, jadi ada tambahan sertifikasi di title saya, Certified Risk Management Assurance. Itu yang global, saya ambil ujiannya dan thanks God saya lulus gitu. Yang pasti satu, usaha ini karena memang saya nggak punya background mengenai tanaman gitu ya, atau botanical gitu. Saya dapat referensinya satu, ngelihat dari fenomena teman-teman atau tukang-tukang tanaman yang ada. Terus yang kebetulan juga saya juga bergaul dalam tanda kutip di komunitas tanaman waktu sambil kerja di perusahaan, dan akhirnya saya mendapatkan referensi mengenai tanaman maupun peralatan dan perlengkapannya. Ditambah lagi ilmu saya di bidang khususnya internal auditing, jadi saya bisa membuat satu sistem yang memang applicable atau bisa sesuai dengan apa ya di usaha saya gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Awalnya ketika saya bikin usaha ini memang saya mencoba untuk positioningnya jadi agen atau wholesaler gitu ya. Jadi barang saya dijual ke pedagang lain yang lebih kecil. Sedikit flashback, saya memulai ini untuk usaha supply-nya dulu, peralatan dan perlengkapan, belum ke tanaman. Jadi saya menjual pot, pupuk, karena saya lihat demand-nya sangat tinggi sekali gitu ya. Karena waktu saya gabung dengan komunitas tanaman gitu ya, misalkan komunitas Anthurium, Aglonema, mereka tuh secara rutin selalu beli pot, pupuk, dan peralatan lainnya gitu ya. Nah, saya lihat di sini mereka mencarinya tuh umumnya ke pedagang-pedagang kecil gitu loh, dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol sama sesama penghobi tanaman itu, mereka sebenarnya pengen ada satu distributor yang dekat wilayah mereka gitu loh, dapat harga lebih murah, persis, dan memang kelengkapannya full gitu ya, karena pedagang kecil umumnya kan nggak terlalu lengkap gitu loh. Jadi akhirnya saya mencoba memulai ini untuk positioning sebagai wholesaler atau agen. Jadi konsep saya, apa yang kamu beli, apa yang kamu cari yang berhubungan dengan tanaman, saya ada gitu loh, dengan harga lebih murah gitu loh. Jadi kembali flashback sedikit, ketika pot dan peralatan ini sudah mulai jalan, saya mulai di 2019 itu kurang lebih bulan Maret,
tanaman. Saya mulai menjual tanaman. Oke, awalnya waktu itu tanaman karena saya berpikir kalau saya mau maju untuk peralatan dan perlengkapan ini gitu loh, harus ada join produknya apa nih gitu loh, yang sesuai dengan apa yang saya jual gitu loh. Ya tentunya tanaman gitu loh. Nah, tanaman sendiri waktu itu akhirnya saya berpikir ada unsur saya senang juga dengan tanaman gitu loh. Jadi karena demand-nya juga di samping itu banyak dari pembeli-pembeli di pot, pupuk gitu. Kok nggak jual tanaman mas gitu loh. Saya kalau nyari tanaman yang lengkap biasanya harus keluar kota seperti Bogor misalkan gitu ya, jaraknya lebih jauh. Sementara tukang-tukang penjual tanaman yang ada di Jakarta kurang lengkap gitu loh. Akhirnya saya berpikir, wah ini ternyata ada demand nih sebenarnya di sini gitu loh. Di samping ada demand, memang kalau untuk meningkatkan penjualan suplai peralatan dan perlengkapan ini, saya harus ada core produknya apa nih gitu loh. Oh, tanaman tentunya. Akhirnya saya putuskan untuk mulai menjual tanaman dengan konsep saya awalnya semua tanaman, khususnya tanaman hias itu ada. Jadi pembeli datang nyari tanaman hias, saya ada gitu loh. Itu awalnya. Secara keseluruhan core bisnis saya kan produknya ada dua nih kan, peralatan dan perlengkapan dan tanaman. Nah khusus untuk pot peralatan dan perlengkapan seperti pot, pupuk dan lain-lain, saya menjualnya dengan dua channel, yaitu channel sebagai untuk reseller ataupun ke retail langsung konsumen. Jadi kalau reseller tentunya saya kasih harga yang berbeda gitu ya, lebih murah, ada ekstra diskon katakanlah gitu. Tapi kalau untuk retail saya tetap harga normal, tapi ada tambahan diskon. Khusus untuk tanaman, untuk saat ini saya belum secara masif menjual secara banyak ke reseller gitu ya. Tapi memang sudah ada gitu, saya jual juga kepada reseller. Mungkin sedikit balik ke tahun lalu, ya thanks God juga gitu ya. Puji Tuhan, alhamdulillah saya juga bisa banyak membantu teman-teman atau orang lain yang memang kena pengurangan karyawan, dia ingin memulai usaha tanaman, dia nggak tahu nyari di mana, akhirnya saya bantu dia dengan harga reseller. Sebenarnya di Jakarta ada tapi nggak banyak, dan harganya pun memang tidak semurah kalau di luar kota. Tapi banyak pada akhirnya reseller Jakarta ngambil ke saya misalkan gitu ya. Walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan yang di Ciapus misalkan atau Cipanas, mereka tidak masalah karena faktor jarak gitu loh. Karena mereka kesana kan waktu, jarak, plus dalam tanda kutip pengalaman mereka dan pengalaman saya juga. Kalau mereka membeli barang langsung dari daerah yang dingin seperti Puncak, Cipanas, Cianjur gitu ya, Ciapus, begitu tanamannya dibawa ke Jakarta drop karena perbedaan suhu. Tetapi kalau beli tanaman yang dari Jakarta, walaupun lebih mahal sedikit dibandingkan di sana, mereka lebih stabil, betul tanamannya, karena sudah beradaptasi tanaman dengan cuaca Jakarta gitu.
bicara dari awal gitu, kalau ketika mulai usaha itu pengalaman saya yang paling pertama adalah mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Karena ketika, apalagi khususnya ketika kita sudah berkarir di profesional khususnya gitu ya, kita switch dengan meninggalkan semua fasilitas yang ada dari kantor, katakanlah seperti itu, banyak penolakan dari orang-orang terdekat. Itu yang paling utama buat saya. Jadi, tapi bagaimana kita meyakinkan dan bagaimana kita punya spirit untuk tumbuh dan berkembang, itu bisa dilewatin hal-hal kayak gitu. Pada akhirnya orang-orang terdekat kita juga mendukung, seperti pasangan kita, suami atau istri, orang tua gitu ya. Terus yang kedua, tantangan yang paling utama itu adalah ketakutan. Jadi ketakutan ini saya alamin, apa iya saya bisa mendapatkan yang lebih atau sama lah dengan apa yang saya peroleh dari sebelumnya gitu loh. Itu di pikiran kita ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika kita memang bukan punya background yang secara formal atau experience gitu ya, yang panjang, yang lama di bidang itu, yang di bidang usaha ini yang kita mau jalanin, itu kita nggak punya satu konsep atau strategi untuk menjalankan usahanya. Itu tantangannya. Pada akhirnya saya mencari solusinya bagaimana untuk menciptakan strategi atau membuat strategi atau konsep untuk mendukung pertumbuhan usaha ini. Satu, ya banyak belajar dengan orang-orang yang sudah pasti komunitas-komunitas sangat membantu. Misalkan dalam hal kecil aja, apa sih yang lagi diperluin nih dari mereka-mereka sebagai penghobi tanaman apa sih yang sekarang lagi banyak dicari nih, persis. Ya akhirnya dari situ kita belajar banyak, dan saya mengaplikasikannya dalam usaha saya tentunya sesuai dengan kondisi yang saya ada. Mungkin masukan dari mereka juga belum tentu bisa kita aplikasikan gitu. Oke, inilah yang ada fenomena menarik waktu pandemi ini. Di awal pandemi seperti kita tahu itu Januari sampai Maret itu kan awal-awal corona masuk di Indonesia, semua industri kolaps gitu ya. Nggak ada yang bisa jalan karena memang orang juga banyak di rumah. Jangankan untuk usaha gitu ya, mau keluar rumah aja kita udah takut. Begitu hebohnya gitu ya pandemi ini. Sampai akhirnya ketika bulan April sampai Mei waktu PSBB pertama itu, ini yang mulai fenomena menarik ini terjadi. Di mana industri-industri yang berhubungan dengan hobi seperti tanaman, sepeda gitu ya, ikan, dan alat-alat masak gitu ya, itu mulai meningkat nih permintaan gitu ya. Nah, titik yang paling buat saya yang paling krusial itu di antara bulan Februari sampai April, di mana benar-benar saya ya termasuk teman-teman yang lain dan industri-industri lain yang benar-benar bisa dibilang zero income gitu ya, bahkan minus. Karena kita pertimbangin biaya kan harus membayar gaji karyawan, sewa juga tetap jalan, operasional juga misalkan seperti listrik segala macam tetap jalan. Itu benar-benar minus income. Tetapi begitu mulai ada demand, itu yang saya akhirnya berpikir untuk coba apa nih yang bisa saya siapkan dengan cara mencari tahu orang lagi nyari kebutuhan buat tanaman nih apa nih gitu loh, tanaman apa khususnya gitu yang harus saya siapkan di sini. Sedikit telat, itu juga yang yang buat saya jadi pelajaran ya untuk usaha ini, mencari tahu demand dari konsumen maupun mencari tahu harga-harga yang ada di pasar sekarang ini sangat penting sekali. Itu yang buat saya jadi tantangan juga waktu itu. Jadi ada dua hal utama waktu pandemi, di awal-awal pandemi itu, yaitu satu, kita tetap fokus dan konsisten dengan usaha kita walaupun tidak ada pembeli gitu ya. Dan saya bilang tadi minus income, tapi saya tetap fokus gitu untuk menjalankan usaha ini. Terus yang kedua, mencari tahu dan belajar melihat keluar juga apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari pelanggan atau orang calon konsumen, plus harga-harga itu sangat penting sekali. Itu dua hal yang saya benar-benar tantangan terberat buat saya gitu ya.
di masa awal-awal pandemi khususnya. Sedikit flashback, saya mulai usaha ini dari cuma 2 karyawan. Sampai sekarang itu kemarin sempat sampai 9 orang dan sekarang berkurang 1 jadi 8 orang karyawan sekarang. Betul. Tetap semuanya. Jadi kita memang sistemnya gajinya bulanan, bukan gaji harian gitu ya. Penting buat kita punya survival instinct gitu ya dalam menjalani usaha itu. Jadi ketika kita tidak ada income atau tidak ada penjualan, itu memang kita dituntut untuk kreatif mempertahankan usaha kita. Jadi itu nomor 1. Jadi konsisten dan kreatif, berpikir kreatif gitu ya untuk tetap bertahan ketika situasi decline gitu ya. Nah, kreatif saya waktu itu adalah ketika tidak ada orang datang ke toko kita atau ke kebun saya gitu ya. Saya mencoba untuk menghubungi mereka gitu loh. Menghubungi mereka, mungkin mereka karena takut keluar, ada kebutuhan apa. Jadi saya punya list pelanggan gitu ya. Saya hubungin, atau mungkin ada yang berhubungan dengan perawatan taman dan tanaman gitu ya. Jadi istilahnya saya jemput bola gitu loh. Karena masyarakat waktu itu nggak mau keluar rumah gitu ya. Nah, dari situ saya mulai ada income sedikit-sedikit. Jadi dengan konsisten dan fokus tetap dengan apa yang kita usaha kita dan merubah strategi dari menunggu bola menjadi menjemput bola, itu akhirnya saya bisa keluar dari kesulitan itu sendiri. Terus yang kedua adalah tetap bagaimana menjaga motivasi, terutama diri saya sendiri gitu ya dan karyawan tentunya. Jadi motivasi untuk tetap berkembang ini sangat-sangat pada akhirnya membuat kita jadi titik balik buat kita kalau kita mau berkembang atau mau jatuh gitu ya. Jadi di situ saya benar-benar menjaga spirit saya untuk tidak jenuh, untuk tetap bisa, karena saya berpikir satu, bagaimana saya tidak memecat karyawan saya waktu itu gitu ya. Itu juga menjadi satu dorongan motivasi saya gitu, karena kasihan sekali kondisi sekarang udah nyari kerja susah misalkan gitu ya. Mereka juga harus dipecat. Ini bro, ini menarik juga ya, sedikit cerita flashback pada saat pandemi dan sebelum pandemi gitu ya. Itu kompetitor sebelum pandemi cenderung dikit. Betul, kalaupun ada itu masih sebatas bahkan yang kita kenal gitu, teman-teman gitu ya. Karena pemain-pemain, pedagang-pedagang ini tanaman, pot-pot itu nggak yang lengkap katakan gitu nggak banyak. Nah, pada saat pandemi itu luar biasa. Bahkan orang yang dari nggak punya apa-apa, dari pelanggan saya sendiri contohnya gitu ya, yang dia biasanya beli tanaman akhirnya dia menjual tanaman lagi gitu loh. Menarik, fenomenanya buat saya sangat menarik. Nah, di sini kembali lagi dituntut kreativitas saya untuk bisa bertahan juga nih, karena mereka luar biasa. Secara metode pemasarannya buat saya itu luar biasa. Mereka media sosialnya jauh lebih expert dibandingkan dan lebih masif dibandingkan saya sendiri gitu loh. Nah, strategi saya berpikir lagi, berpikir kreatif bagaimana untuk tetap menjaga gitu ya, stabilitas usaha saya. Memang diakui pada awalnya itu agak sedikit turun karena dengan banyaknya penjual baru gitu ya, mau ya suka tidak suka itu ngaruh ke kita juga. Nah, strategi saya pada saat itu ya saya mencoba untuk lebih dalam tanda kutip mengakrabkan diri dengan pelanggan lama saya dulu, supaya dia nggak lari ke pindah ke lain hati gitu ya. Jadi saya memang betul-betul tidak ada batasan, misalkan mereka datang ke sini atau mereka nanya apapun ilmu mengenai bagaimana merawat tanaman bla 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 perkembangbiakannya, itu saya tidak sama sekali tidak tutupin ilmu mengenai itu.
sangat terbuka. Terus yang kedua, saya mengedukasi mereka juga. Artinya gini, banyak pembeli gitu, dia tidak tahu mengenai sebenarnya tanaman jenis ini cocoknya untuk di area yang mana nih. Apakah boleh kena panas langsung, atau misalkan nih harus lembab atau teduh gitu. Jadi saya mengedukasi mereka gitu loh, Mbak. Pada akhirnya membuat saya dan pelanggan itu jadi ada ikatan sendiri, betul, seperti kayak kita ke guru gitu. Jadi ada apa-apa mereka nanya saya. Pada akhirnya mereka juga butuh barang, nyarinya ke saya juga. Yang ketiga, terus terang ya juga ini strategi marketing. Jadi memang marketing online itu waktu itu saya tidak terlalu paham, tidak terlalu mau memperhatikan lah. Jadi saya memang biasanya ya karena merasa yang udah ada sekarang udah cukup gitu ya. Ya saya nggak mau mengembangkan strategi promosi atau pemasaran dengan cara lain, khususnya media sosial. Ya sampai akhirnya saya mencoba untuk lebih aktif lagi di media sosial dengan mencari karyawan yang memang sudah mengerti mengenai media sosial. Dan yang ketiga, bagaimana untuk bisa bertahan dengan kompetitor yang ada, ya saya kolaborasi. Jadi zaman sekarang nih memang kita nggak bisa, kalau mau berkembang tuh nggak bisa, bukannya nggak bisa, akan lebih mudah buat kita berkembang untuk usaha kita ini kalau kita kolaborasi. Jadi waktu itu apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya tawarkan lebih dibandingkan kompetitor lain. Nah, saya lihat di situ trennya pada saat pandemi orang tanaman tuh indoor gitu loh ya, sampai ke kamar mandi pun, kamar tidur pun ada tanaman. Surprise sekali saya gitu ya. Nah, cuman kan di sini bagaimana menjual lebih dibandingkan kompetitor lain, saya harus ada yang unik nih. Yang uniknya apa? Persis kalau mereka cuma jual pot dan tanaman, bawa ke rumah, ditaruh, selesai. Jadi ketika saya ada customer yang butuh tanaman dan minta didekorasi dalam ruangan, saya belajar bagaimana dengan MilNB, bagaimana mendekorasi ruangan interior itu dikombinasikan dengan furniture mereka, jadi kelihatan bagus dan menarik gitu loh. Nah, di situ yang sangat membantu saya, akhirnya orang jadi melihat lebih apa yang saya tawarkan gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini ada tanaman, jadi saya bikin contohnya seperti dalam ruangan itu sendiri gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua hal utama yang menjadi target saya. Jadi pertama, memang waktu saya memulai usaha ini pengen tidak hanya untuk mengembangkan diri saya sendiri dan karyawan saya gitu ya, tapi saya ingin mengembangkan juga pengrajin-pengrajin gitu ya, atau petani-petani di daerah-daerah yang saya ngambil tanaman. Contohnya gini, misalkan saya jual pot terakota gitu ya. Jadi saya punya impian, target itu saya menggandeng beberapa pengrajin lokal. Jadi mereka itu walaupun permintaan turun, tapi saya tetap ngambil barang mereka gitu loh ya. Jadi tetap menjaga stabilitas ekonomi mereka juga gitu ya. Karena kalau mereka berhenti produksi, mereka akan kehilangan pendapatan. Begitu juga dengan petani. Dalam hal ini saya, itu target nomor satu saya. Terus yang nomor dua, tentunya saya ingin mengembangkan usaha ini lebih tidak hanya menjual produk gitu ya, tapi bagaimana saya menjual ilmu saya kepada pelanggan-pelanggan saya, dalam hal mereka bisa mengetahui cara melihara dan mengembangbiakan tanaman tanpa harus membeli lagi, plus bagaimana mendekorasi rumah mereka baik outdoor maupun indoor itu dengan bagus dan menarik tanpa harus bayar mahal gitu loh. Jadi buat saya adalah ketika mereka datang ke saya, mereka nggak berpikir mereka dapat nilai lebih tanpa harus bayar mahal. Pesan saya buat para teman-teman atau khususnya pemuda-pemudi di luar sana yang mau mulai usaha, yang pertama adalah jangan takut dengan latar belakang maupun dengan pemikiran saya nggak akan bisa atau enggak. Karena
semua orang bisa dengan latar belakang apapun, misalkan pendidikan apapun, itu bisa memulai usaha. Kalaupun dia punya latar pendidikan tertentu gitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang mau di usaha yang akan dijalanin, itu tetap bisa kok. Kita mau belajar, ya. Yang kalau kata orang tua, memulai usaha dengan hobi, ya, passion pribadi, itu memang benar adanya. Karena akan lebih cepat berkembang dan kita sangat menikmati proses belajar itu gitu loh. Kalau kita itu usaha yang akan kita mulai itu sesuai dengan passion kita gitu loh ya. Karena banyak orang yang memulai usaha dia nggak sesuai passion tapi hanya mengikuti tren, hancur tengah jalan karena mereka tidak mau ada proses belajar. Dalam hal ini belajar kan menuntut kita kreatif gitu ya, menuntut kreatif. Nah di situ yang teman-teman buat pemuda-pemudi yang memulai usaha, selain jangan takut ya tetap belajar untuk menambah kreativitas. Karena nih kreativitas itu sangat-sangat berhubungan langsung dengan keinginan kita untuk mau belajar gitu loh. Kita nggak akan bisa bertambah kreatif kalau kita sendiri nggak mau banyak belajar hal baru. Karena buat pengalaman saya pribadi, apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari belum tentu sesuai atau cocok dengan situasi pasar yang ada sekarang. Nah itu yang terakhir buat saya adalah disiplin dan konsisten dengan apa yang kita mulai. Buat pemirsa semua, kalau ingin mencari tanaman maupun peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan tanamannya di rumah, atau kalau ingin ruangannya atau tamannya lebih bagus lagi, bisa menghubungi media sosial kita di Instagram tandt_pot_nurseri. Di situ bisa ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi di admin maupun nomor saya pribadi langsung, Henry Maison. Silakan tanya apapun mengenai kebutuhan ibu, kita akan bantu dengan gratis tanpa ada jasa untuk konsultasi. Untuk yang datang langsung ke toko, bisa langsung datang ke toko kami di Jalan Raya Gempol, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Posisi toko kita persis di pinggir Jalan Raya Gempol, sebelah Jalan Wadah 1.